Oke, Assalamualaikum. Kedengaran suara Ibu, teman-teman? Waalaikumsalam, terdengar Ibu. Oke, oke baik. Ini yang lain nggak ada kabar ya? Fadli nggak ada kabar ya? Apa Bu? Rapli nggak ada kabar ya? Rapli ada kabar nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Oke, sebelum kita mulai ya, Ibu mau presensi terlebih dahulu ya. Baik teman-teman, Ibu presensi terlebih dahulu. Anissa, ada Anissa yang masuk ya? Kedengaran nggak suara Ibu? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Terdengar Bu. Oke. Selanjutnya, Indah Oktaviani. Indah, ada Indah? Ada Ibu. Oke, Indah. Intan Rahmasari. Intan udah masuk, udah gabung? Ada ya? Oke, kita lanjut ke Muhammad Rapli. Rapli ada. Putri Lia Andini. Hadir, Bu. Oke, Rapli. Putri. Hadir Putri Pratiwi. Hadir Bu. Nih, Sophie Rusmayanti. Hadir, Bu. Oke, oke, baik teman-teman. Kita mulai ya materi hari ini karena besok kita UAS ya. Dan sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum materi kita mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing dan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik teman-teman, Ibu izin share screen ya.
Oke, kelihatan sudah? Iya, Bu, terlihat. Lihat, Bu. Oke, baik. Mungkin sebelum kita mulai, kita dokumentasi terlebih dahulu. Boleh on cam? Oke, on cam terlebih dahulu. Belum on cam ya, Sofi, Intan? Boleh on cam sebentar? Oke, kita dokumentasi ya, Intan belum nih. Tiga, dua, satu. Oke, selanjutnya. Tiga, dua, satu. Oke, baik teman-teman ya. Hari ini materi kita ialah anggaran pengeluaran modal. Ya, di mana kemarin memang ada beberapa anggaran yang harus kita selesaikan, kita bahas, dan ini kalau nggak salah itu ketujuh, ya, anggaran pengeluaran modal. Adapun pengertian dari anggaran pengeluaran modal adalah penggunaan dana atau kas untuk mendapatkan aktiva operasional yang akan membantu memperoleh penghasilan atau mengurangi biaya pada masa datang. Ya. Jadi memang setiap anggaran juga kata kuncinya cuma satu. Jadi untuk membuat anggaran itu memang itu sudah pasti untuk anggaran masa akan datang. Itu kuncinya cuma satu kalau anggaran itu. Ya, persoalan utama di dalam perencanaan pengeluaran modal adalah persoalan untuk meyakinkan bahwa perusahaan memiliki kapasitas untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi rencana penjualan produk atau jasa. Sedangkan persoalan utama di dalam pengendalian pengeluaran modal adalah persoalan untuk meyakinkan bahwa modal aktual telah sesuai dengan rencana-rencana penjualan. Nah, ini anggaran pengeluaran. Ya, anggaran pengeluaran pun ini harus sesuai dengan yang namanya rencana penjualan produk. Ataupun kalau misalnya itu perusahaannya bergerak di bidang jasa. Itu pasti sama. Ya, karena memang anggaran itu titik dari pengawasan dalam atau pedoman kerja dalam mengerjakan sesuatu. Apalagi dalam satu perusahaan gitu ya. Untuk diri kita sendiri aja kita harus ada yang namanya anggaran. Ya, apalagi di perusahaan itu memang wajib ada.
Nah, ini tadi pengertian pengeluaran modal pada ketika kita membuat anggaran untuk pengeluaran modal. Ya, ini modal berarti dikategorikan artinya modal dari investor. Ya, karena memang kalau masuk modal dari investor itu ya untuk anggarannya pun kita harus buatkan. Nah, selanjutnya ini ada fungsi manajer keuangan dalam satu perusahaan. Ya, dalam hubungan tujuan perusahaan dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu merencanakan jumlah kebutuhan modal. Nah, ini ya setiap perusahaan itu pasti akan merencanakan kebutuhan modal dalam operasional satu perusahaannya. Ya, baik itu misalnya nanti setiap bidang, baik itu satu perusahaan, karena operasional itu pasti akan dihitung dalam jangka waktu 1 bulan atau 1 periode. Ya, mungkin jangka pendeknya ya per bulan gitu ya, tapi kalau untuk jangka panjangnya ya 1 tahun. Dan selanjutnya melakukan pengelolaan investasi. Ya, pengelolaan investasi ini atau investasi manajemen, di mana di dalamnya termasuk pengambilan keputusan yang menyangkut pemilihan investasi, pemilihan sumber-sumber modal yang akan digunakan, dan penentuan kebijakan tentang penggunaan keuntungan usaha. Ya, untuk melakukan pengelolaan investasi. Nah, untuk pengelolaan investasi ini kan bisa aja sebenarnya ketika kita membuat atau kita laba sudah mendapatkan hasil nih dari laba gitu ya. Nah, untuk pengelolaan investasinya dari sisa laba itu kita bisa aja mendepositokan dana tersebut ke perbankan. Itu bisa saja, sah-sah saja. Misalnya kita beli saham atau kita bermain saham, itu bisa-bisa saja. Itu nggak ada masalah ya kalau misalnya investor memang sudah menyetujui, karena memang untuk mereka juga nanti pada akhir tahun gitu, pada akhir perhitungan atau tutup buku laporan keuangan untuk perhitungan yang namanya dividen. Itu bisa saja ya. Yang selanjutnya pengusaha permodalan yang dibutuhkan serta memelihara likuiditas usaha. Nah, ini ya pasti setiap investor yang mau menanamkan modalnya di satu perusahaan itu pasti pengennya laba terus, nggak akan mungkin liquid gitu ya. Karena mereka pasti berpikirnya positif terhadap perusahaan tersebut, berpikiran positif pasti akan mendapatkan dividen nanti pada akhir periode. Terlebih itu misalnya dividennya persentase, contoh misalnya labanya hanya mendapatkan 100 juta ya. Nah, ada beberapa investor tuh. Nah, investor tersebut mendapatkan hanya 2% misalnya. Nah, dari 100 juta 2%-nya berapa? Contoh misalnya 2%-nya anggap 3.500.000. 3.500.000 kan itu juga berupa uang gitu ya. Artinya dia sudah menikmati dari investasi yang sudah diinvestkan ke perusahaan tersebut. Dan selanjutnya menyelenggarakan pengawasan keuangan, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pembukuan perusahaan. Nah, ini memang fungsi dari salah satunya di satu perusahaan itu manajer keuangan, pengawasan keuangan, pengontrolan keuangan. Nah, itu memang tugas dari manajer keuangan. Ini mungkin adanya nanti ini di Rapli ya, karena Rapli memang mungkin sudah melaksanakan terkait tentang anggaran-anggaran yang kemarin-kemarin kita sudah bahas ya. Nah, adapun karakteristik untuk anggaran pengeluaran modal ada 2 ya, pengeluaran modal besar dan pengeluaran modal kecil. Pengeluaran modal besar meliputi waktu yang relatif panjang, lebih dari 1 tahun, dan memerlukan dana yang cukup besar. Misalnya pembangunan gedung, pembelian mesin-mesin pabrik. Ya, betul. Nah, ini bisa saja ya, karena ini menjadi aset ya. Pembangunan gedung itu menjadi aset. Pembelian mesin-mesin pabrik juga menjadi aset. Dan aset itu ya otomatis pasti akan ada perhitungannya di laporan keuangan. Nah, makanya ini untuk relatif panjang itu contoh misalnya kalau perusahaan BUMN itu ada yang namanya ISO ya. Nah, itu juga jangka panjang sebenarnya karena kan memang ada apa namanya asesor ya.
asesor terjun ke lapangan untuk melakukan yang namanya pengawasan tadi. Karena memang kalau bisa di satu perusahaan itu kalau misalnya sudah ISO, itu sudah bagus, dikategorikan standarnya itu sudah bagus. Karena ISO juga ada standarnya, perhotelan juga ada standarnya, perbankan BUMN juga ada standarnya, pendidikan juga ada standarnya. Pendidikan berarti akreditasi dan unggul, gitu ya. Kalau pendidikan berarti itu ada standarnya. Itu memang ada badan pengawasnya, gitu. Nah, sama juga nih di perusahaan-perusahaan pabrik, dia udah pakai ISO atau belum, gitu. Karena memang harus standarisasi nasional dan standarisasi internasional, gitu ya. Nah, selanjutnya pengeluaran modal kecil. Ya, pengeluaran modal kecil, penambahan-penambahan yang tidak memerlukan perencanaan rinci dan waktu yang sama dan waktu yang lama. Misalnya perbaikan gedung, nah artinya ini pemeliharaan gedung ya, pembelian peralatan mesin dan lain-lain. Nah, ini kalau pengeluaran modal kecil. Nah, ini mungkin jangka pendeknya gitu ya, tapi akan nantinya pemeliharaan juga akan menjadi aset nantinya. Karena memang di laporan keuangan itu ya penyusutan itu pasti akan dihitung gitu ya. Nah, ini nanti jatuhnya pasti akan menjadi penyusutan. Karena penyusutan aset gitu ya, aktiva, nah ini pasti akan jatuhnya nanti ke penyusutan. Terlebih itu nanti kita menjadikan perbaikan gedung atau pemeliharaan gedung, nanti jatuhnya ini pasti akan menjadi penyusutan. Nah, artinya pasti ada sudah perhitungan dari perusahaan tersebut agar memang kalau perbaikan itu tidak disangka-sangka gitu ya, tidak bisa diprediksi oleh perusahaan. Selanjutnya ada konsep anggaran pengeluaran modal. Ya, anggaran pengeluaran modal membantu dalam pengambilan keputusan untuk menolak maupun menerima sebuah usulan investasi. Ada tahapan yang dilakukan menentukan penilaian suatu investasi. Nah, ini nanti kalau nggak salah ada 5 tahapan ya untuk membantu dalam mengambil keputusan atau menolak atau menerima sebuah usulan investasi. Ini bisa-bisa saja ya kalau misalnya perusahaannya sudah sehat, dikategorikan sehat ya. Sehat dan baik artinya gitu ya. Terkadang baik pun belum tentu sehat. Nah, tahap pertama itu menentukan nilai investasi awal ya atau initial outlays dari investasi yang dilakukan, misalnya harga beli mesin fotokopi. Nih, yang pertama menentukan nilai investasi awal dari investasi yang dilakukan. Nah, ini artinya berarti kalau kita memang menginvestasikan dana kita itu ke fotokopi. Ya, misal harga beli mesin fotokopi. Nah, ini tahap-tahapannya ya untuk nantinya usulan untuk mengambil sebuah investasi dari investor, dari orang luar, dari orang lain misalnya. Ya. Dan selanjutnya tahap kedua itu menentukan modal atau sumber dana yang akan digunakan. Dan ini ada tiga alternatif ya, modal sendiri seluruhnya, modal dari pihak lain itu bisa aja perbankan ya, seluruhnya, atau sebagian modal sendiri dan sebagian dari pihak lain. Nah, ini bisa saja gitu ya, tergantung memang kita yang buka usahanya. Atau misalnya kita sudah punya yang namanya satu izin usaha. Ya, kita sudah punya yang namanya satu izin usaha. Nah, artinya itu juga kan butuh modal gitu ya, butuh investasi tuh untuk izin modalnya. Nah, di sini mungkin kita bisa menawarkan atau mencari investor lain. Atau bisa saja kita modal sendiri terlebih dahulu ya. Nah, kalau misalnya nantinya sekiranya memang kita membutuhkan pihak luar atau misalnya kita melakukan yang namanya hutang ke pihak ketiga, yaitu sah-sah saja. Makanya untuk mengambil atau usulan keputusan investor itu atau investasi dari investor itu, nah kita harus meneliti dulu, menelaah dulu dari laporan keuangan. Nah, di situ juga kan bisa kelihatan aset-aset kita nantinya, gitu ya. Apakah ini kita butuh seorang investor atau tidak?
Selanjutnya untuk tahap ketiga, ya, memperkirakan pola arus kas dari investasi yang diusulkan. Setiap arus pengeluaran modal atau yang dikenal dengan capital expenditure mempunyai dua macam arus kas. Nih ya, ada dua macam arus kas, di mana kita ketahui arus kas yang pertama itu arus kas masuk, cash inflow. Ya. Cash inflow adalah sumber penerimaan tunai yang didapat dari hasil investasi, penerimaan uang dan penerimaan lain yang mempunyai nilai uang tertentu. Yang termasuk dalam penerimaan uang, penerimaan dari penjualan atau pembayaran piutang dan sebagainya. Itu bisa saja ya. Yang termasuk penerimaan lain mengandung nilai uang seperti penerimaan melalui tambahan hutang dari pihak ketiga atau perbankan ya atau lembaga keuangan lain atau tambah modal dari pemilik investasi penjualan aset. Nah, ini bisa saja terjadi ya. Nah, kita juga ketika menjual aset itu artinya kita harus menganalisis satu laporan keuangan jangka waktunya itu kita analisis itu 3 tahun atau 5 tahun ke belakang. Itulah nanti keputusan menjual aset atau tidak. Atau bisa saja, ya bisa saja penjualan aset ini kita melihat dari nilai barang yang ada, gitu ya. Atau contohnya kita misalnya untuk membayar hutang ke pihak ketiga. Nah, dengan kita membayar hutang ke pihak ketiga itu kita harus mengetahui dulu hutang kita berapa, sisanya berapa hutang kita, dan kita hitung aset. Ya, nah, mungkin itu keputusan yang akan mau tidak mau kita buat keputusan itu, gitu ya. Mana tahu mungkin dengan keputusan itu operasional perusahaan itu akan berjalan lancar, akan berjalan baik. Itu bisa saja terjadi, gitu ya. Atau misalnya setelah kita menganalisis satu laporan keuangan, kita melihat persentase setiap laporan keuangan atau setiap komponen pada laporan keuangan atau setiap akun-akun pada laporan keuangan. Contoh misalnya akun yang paling besar itu tidak menutup kemungkinan misal ya contoh itu di posisi penggajian karyawan. Nah, dengan penggajian karyawan ini kita menganalisis tuh ya, menganalisis setiap tahun itu habisnya berapa. Sedangkan kita kan mau membuat anggaran ya, anggaran untuk masa yang akan datang. Nah, setelah menganalisis itu akhirnya bisa diputuskan apakah ada beberapa karyawan yang di PHK atau memang tetap dipertahankan karyawan tersebut, tapi kita berdayakan, gitu kan? Karena kan memang kita ini untuk penjualan produk juga kita harus bareng-bareng, gitu ya, bareng-bareng dengan satu manajemen itu harus melakukan itu, gitu. Karena memang untuk keberlangsungan ya, kita butuh keberlangsungan hidup operasional di satu perusahaan. Nah, selanjutnya arus kas keluar atau cash outflow ya adalah pengeluaran uang ataupun bentuk-bentuk pengorbanan lain yang mempunyai nilai tertentu. Dan arus kas keluar juga dibagi dua ya. Yang pertama itu pengeluaran modal. Oke, pengeluaran modal adalah setiap pengeluaran tunai yang memberikan manfaat jangka panjang, seperti pembelian gedung untuk usaha menjalankan investasi atau pembelian aset lainnya. Nah, untuk pengeluaran modal ini bisa saja misalnya kita membuat satu perusahaan atau anak perusahaan dari perusahaan tersebut. Itu boleh saja. Ya, berarti kita harus mengeluarkan dari modal. Namanya kita berinvestasi, maka namanya perusahaan itu berinvestasi ya. Nah, mungkin sebelum memutuskan untuk pengeluaran modal ini, ya otomatis harus dianalisa dulu ya dari laporan keuangan tentunya. Itu pasti tidak jauh-jauh dari laporan keuangan.
Dasarnya nanti pasti dasarnya dari laporan keuangan. Ketika kita membuka cabang, ya membuka cabang dari atau membuka anak perusahaan dari perusahaan tersebut. Yang selanjutnya biaya atau revenue, ya. Setiap pengeluaran tunai yang diperhitungkan sebagai pengorbanan dalam memperoleh penghasilan pada periode yang sedang berjalan. Misal, biaya produksi dan biaya pemasaran. Nah, biaya pemasaran, biaya promosi tentunya gitu ya. Karena memang biaya ini sangat berpengaruh ketika kita membuat yang namanya anggaran pengeluaran modal. Itu pasti berpengaruh sekali. Gitu ya. Oke, yang selanjutnya untuk tahap 4, tadi tahap ketiga, ya tahap 4, melakukan perhitungan arus kas masuk bersih. Ya, atau sering juga dikatakan dengan profit. Ya, untuk menghitung profit dari laba akuntansi adalah, dan ini ya dikatakan rumus. Rumus dari tadi Ibu sampaikan berarti dalam anggaran pengeluaran modal ya rumusnya. Nah, ini teman-teman mungkin nanti harus paham ya di rumus ini, karena nanti Ibu ada berikan contoh soal, ya contoh soalnya itu nanti salah satunya itu akan keluar di UAS besok. Ya, di mana rumusnya adalah prosit sama dengan laba setelah pajak ditambah penyusutan. Nah, ini teman-teman perhitungan dengan penyusutan. Ya, jadi nanti memang tergantung dari soal yang keluar. Dan B, rumusnya apabila usul investasi dibelanjakan dengan sebagian atau seluruh dengan modal atau utang, maka dirumuskan ya prosit dan bunga sama dengan laba setelah pajak ditambah penyusutan ditambah 1 kurang pajak sama dengan bunga. Ya, atau bunga 1 kurang pajak atau bunga. Gitu ya, berarti artinya ditambah bunga. Nah, ini nanti akan tergantung dari soal yang keluar. Nah, ini rumus dari anggaran pengeluaran modal. Oke. Baik, selanjutnya melakukan penilaian kelayakan investasi. Nah, ini juga ya akan kita hitung nantinya kelayakan investasi. Ya. Ada 4 metode secara umum ya yang digunakan untuk mengukur nilai ekonomis atau nilai investasi. Yang pertama itu metode net present value atau NPV, ya, adalah membandingkan nilai sekarang dari aliran kas masuk bersih dengan nilai sekarang dari biaya pengeluaran bersih suatu proyek. Selisih antara kedua jumlah nilai sekarang tersebut disebut net present value. Jadi, net present value adalah selisih antara nilai sekarang dari prosit dengan nilai sekarang dari outlay. Untuk menggunakan metode ini diperlukan 3 hal, yaitu aliran kas keluar awal, ya, aliran kas masuk bersih di masa yang akan datang, dan rate of return minimum yang diinginkan. Dan ini rumus ya teman-temannya, nanti mungkin diingat oleh teman-teman untuk UAS besok. Ya. Nah, untuk persyaratannya di NPV, ya jika hasil perhitungan net present value adalah positif, berarti proyek akan memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan rate of return minimum yang diinginkan. Berarti proyek sebaiknya diterima. Nah, dari sini nanti kita bisa mengetahui nih, ya, proyek nilai ekonomisnya dan nilai investasinya. Apakah untuk kelayakan investasi satu investor itu layak atau tidak. Dan tidak menutup kemungkinan investor juga memakai hal yang sama seperti ini, gitu ya. Karena ini untuk menghitung NPV tadi, ya metode net present value.
Nah, jika perhitungan net present value adalah negatif, berarti project akan memberikan hasil yang lebih rendah dibandingkan rate of return minimum yang diinginkan. Berarti project sebaiknya ditolak. Nah, ini ya, kalau misalnya kita mendapat satu project pun, kita bisa menghitung. Ya, kita bisa menghitung terlebih dahulu sebelum kita terjun ke project itu. Note, nilai sisa dibagi nilai residu akan mengurangi aktiva dibagi investasi dan akan menambah profit pada akhir tahun. Dan ini nanti perhitungan untuk penyusutan. Ya, karena memang ya untuk mengeluarkan modal atau untuk mengeluarkan modal usaha itu memang tidak gampang kalau misalnya kita untuk membangun satu perusahaan lagi atau misalnya anak perusahaan tersebut atau cabang gitu ya. Nah, baik teman-teman, ini kita sudah masuk ke contoh soal ya. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, silakan atau mangga teman-teman ada yang mau ditanyakan sampai di sini dan kita membahas terkait pengeluaran modal, anggaran pengeluaran modal. Nah, ini memang sengaja Ibu simpelkan ya agar teman-teman itu tidak terlalu bingung nantinya ketika membuat yang namanya anggaran pengeluaran modal. Karena ini kalau Ibu lihat ujung-ujungnya ini perhitungan penyusutan ya dalam nantinya berinvestasi. Nah, silakan teman-teman ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk soal besok ya, untuk soal besok ini insya Allah akan keluar tapi beda soal ya, beda soal tapi seperti ini gitu, seperti ini. Agar teman-teman masih fresh untuk mengingat contoh soal yang Ibu berikan hari ini. Nah, silakan teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait pengeluaran anggaran pengeluaran modal karena memang hari ini kita terakhir ya, hari ini kita terakhir, besok itu akan langsung UAS. Dan soalnya itu Ibu buat hanya 5 soal dan teman-teman juga nanti agar tidak terlalu lama. Ya. Nah, Rafli kemarin nggak ada UTS ya, Rafli ya? Iya Bu, soalnya saya lagi ada perbantuan Bu ke Indramayu. Hmm. Terus gimana, Rafli? Paling nanti saya ikut susulan kali ya Bu ya. Kan biasanya suka ada susulan kan. Oh, susulannya. Oke. Hmm. Susulan kebetulan Ibu belum buat soalnya, Rafli. Nanti mungkin Rafli susulan aja yang Ibu buatkan soalnya ya. Oke, baik Bu. Terima kasih. Oke. Berarti nanti Rafli sendiri yang confirm ke akademik ya. Kapan jadwal susulan ya. Oke, baik Bu. Oke. Baik-baik teman-teman yang lain, ada pertanyaan terkait pengeluaran modal? Kita lanjut ke contoh soal. Belum lanjut, Bu. Kita lanjut ya ke contoh soal ya. Ibu izin sebentar ini eh, ajan ya, sebentar ya. Ajan sebentar.
Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke contoh soal ya. Yang pertama, seorang pengusaha angkutan bus antar kota bermaksud akan menambah armada kendaraannya dengan sebuah bus lagi mulai awal tahun 2022. Ya. Berikut adalah beberapa informasi yang berhubungan dengan rencana penambahan sebuah bus tersebut. A. Harga sebuah bus lengkap ya atau siap pakai itu sekitar 20 juta. Umur ekonomis diperkirakan 3 tahun. Ya, dan pada akhir tahun ketiga diperkirakan masih dapat dijual dengan harga 2 juta. Nah, ini kan sebenarnya hitung penyusutan ya. Ujung-ujungnya gitu, penyusutan dari kendaraan. Nah, tahun pertama dan kedua bus tersebut diperkirakan setiap tahunnya dapat menghasilkan laba neto sesudah pajak sebesar 3.500.000. Dan pada tahun ketiga diperkirakan dapat menghasilkan laba neto sesudah pajak sebesar 1.500.000. Nah, metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus. Ya, adapun diskon faktor ditetapkan sebesar 20%. Oke, selanjutnya dari data dan informasi di atas, saudara diminta menilai apakah usulan atau rencana penambahan sebuah bus tersebut dapat dibenarkan atau tidak. Dan apabila digunakan metode net present value. Nah, berarti sesuai dengan rumus yang tadi ya. Pada tahap kelima dalam anggaran pengeluaran modal ya untuk kelayakan investasi. Ya. Sudah kelihatan belum ya? PPT Ibu. Halo. Sudah Bu di slide 11. Di slide 11 ya. Oke. Terkait dengan contoh soal di atas ya. Ini untuk penyelesaiannya. Nanti pakai rumus ya. Untuk penyelesaiannya capital outlay tadi ya, dimana diketahui tadi apa ya ini harga sebuah busnya, ini harga busnya 20 juta ya, itu dikategorikan capital outlay. Dan umur ekonomisnya 3 tahun ya, tadi disampaikan di nomor B itu umur ekonomisnya perkiraan 3 tahun dan nilai sisa residunya 2 juta. Dan ini di soal nilai sisa residunya itu sebesar 2 juta di poin B. Oke ya, kita lanjut. Maka penyusutan, ini rumus penyusutan ya. 20 juta dikurangin 2 juta dibagi 3. Jadi 6 juta per tahun. Untuk nilai penyusutannya. Ya. Nah, di mana tadi yang ditanya adalah usulan atau rencana penambahan bus ya dapat dibenarkan atau tidak. Nah, selanjutnya untuk proses per tahun 3.500.000 ditambah 6 juta, 3.500.000-nya apa? Nah, kita lihat nih 3.500.000-nya tadi itu neto ya, neto sesudah pajak. Itu sebesar 3.500.000 dan ini memakai rumus
Nah, rumus ini ya. Selanjutnya ditambah 6 juta sama dengan 9.500.000. Ya, ini perhitungan ya. Hitung untuk kelayakan ya, kelayakan penambahan rencana penambahan bus itu bisa atau tidaknya gitu. Nah, selanjutnya pada tahun kedua itu 3.500.000 ditambah 6 juta sama dengan sebesar 9.500.000. Nah, pada tahun ketiga, kenapa pada tahun ketiga? Karena tadi dihitung nilai umur ekonomisnya. Jadi untuk tahun ketiga 1.500.000 ya ditambah 6 juta ditambah 2 juta, nilai juta. 2 jutanya itu nilai residunya. Jadi sama dengan 9.500.000. Nah, untuk memasukkan ke rumus present of profit ya, value, present value of profit tadi NPV ya. NPV itu berarti tadi sudah diketahui ya, rata-ratanya 9.500.000 dikali 2,106 sama dengan 20.700.000 perak ya, di mana N sama dengan 3, I sama dengan 20%. Nah, ini present value of outlay-nya. Net present value. Nah, tadi Ibu sampaikan tadi rumus juga ya yang di NPV. Nah, sama dengan 20 juta dikurangin ini tuh apa? Oh, enggak ada lagi ya. Dikurangin dan NPV-nya itu 7.000. NPV-nya 7.000. Nah, dari hasil kesimpulan yang di atas ya, perhitungan di atas menunjukkan bahwa atas dasar tingkat bunga 20%, oke, tadi kan diskon 20% ya, dan N-nya itu 3, itu 3 tahun. Tingkat bunga 20%, berarti present value of profit lebih besar dari present value of outlay. Yang berakhir net NPV-nya positif, sehingga investasi tersebut sebaiknya dilaksanakan. Nah, dari sini kita juga bisa mengetahui bahwa perencanaan penambahan bus tadi itu berarti bisa, gitu ya, berarti layak. Karena kan ini tadi untuk menghitung kelayakan satu investasi pada perusahaan tersebut. Oke, nah ini ya teman-teman ya contoh satu soal yang Ibu buatkan dan ini besok Insya Allah ada yang keluar soalnya, mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Dan ini gampang ya, hanya menghitung terkait penyusutan. Penyusutan itu kelayakan kita berinvestasi di satu perusahaan itu atau tidak. Dan ini tadi contoh soalnya investasinya apa? Investasinya tadi bus. Ya, untuk perencanaan penambahan bus. Bisa atau tidaknya, layak atau tidaknya. Dan ini diketahui untuk kesimpulannya ya, karena present value of profit-nya lebih besar. Jadi ini layak untuk dilakukan penambahan bus tadi. Oke, baik teman-teman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu mau Besok? tanya, Ya, boleh, boleh, boleh. itu Silakan. yang 2.106-nya dari mana, Bu? Sebentar. Ini pajak ya mungkin ya. Ini pajak. Coba kita lihat dari sini. Tambah dulu ya.
Coba Ibu tambah dulu sebentar. Oh, 2,106 itu diskonnya yang 20%-nya. Putri, Iya, Bu. dari diskon. Diskonnya 20%. Itu dari diskon hitungannya. Jadi kan diskon ya tadi ya 20% ya. Nah, diskon 20% itu dikategorikan berarti 2, berapa gitu. Jadi ini tuh dipanjangkan bukan persentasenya gitu. Makanya totalnya 20.007.000. Di mana tadi M diketahui itu jangka waktu harga jangka nilai ekonomis harga bus itu 3 tahun. Ya. Oke, Put. 2,106 itu dari nilai diskon. Jadi dari mana, Bu? Dari 20% dikali Dari berapa 20%. gitu, Bu? Ya, dari 20%. Yang 9.500.000 dikali 20%. Kan nggak bisa tuh 20% nggak bisa kan? Tapi 20%-nya itu kan persentase. Ya. Kan 0,2 berapa gitu ya. Kalau 20% itu. Makanya dibuat Didesimalkan gitu ya, Bu ya, itu tuh. didesimalkan, Oh, betul. oke. Didesimalkan. Oh, udah simakan. Dari tadi saya nggak mudeng, Bu. 2106-nya dari mana, Bu? Tadi Gimana? desimalkan. Coba. Ini di sini panasnya 20%. Indonesia dulu. Kalau berdasarkan ini sih dari 20%, 0,2 ya kalau desimalkan ya. 2106. Sebentar. Iya, dari 20% betul ini mah.
Coba 15% dibagi 5,019. Berarti nah, 2,106 tuh dari diskon, Put, bener. Dari diskon, Rafli, perhitungannya. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Misalnya nanti itu menjadi misalnya 15% ya. Misal 15%. Nah, 15% juga nanti kalau misalnya kategorikan didesimalkan itu berarti 5,019 dia. Oke. Baik, teman-teman. Ada lagi yang mau Ya, ditanyakan? Bu. Makasih ya, Bu. Gimana, Put? Iya, Bu, itu di apa? Ada iya di rumus iya itu yang 20% sama tahun ya, Bu ya. Iya. Nah, ini kan kata tanda panah nih ya. Nah, 20% ini dikategorikan didesimalkan 2,106. Karena tadi diskonnya kan 20%. Ya. Makanya di sini kesimpulannya memang lebih besar ya. Lebih besar, present value of proceed-nya lebih besar dan layak. Nah, ini ya teman-teman ya untuk contoh soal ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Putri? Bu, kalau hasilnya minus berarti itu tuh kesimpulannya itu sebaiknya tidak dilaksanakan gitu ya, Bu ya. Ya, kalau negatif ya, kalau negatif. Ya kalau kalau hasilnya minus kan ya. Oh iya, Ya. negatif. Nah, ini ya tadi ya. Keterangannya pada tahap 5 ya, kalau misalnya hasilnya negatif itu sebaiknya tidak dilaksanakan atau misalnya untuk kelayakan investasinya itu tidak layak. Nah, makanya kita ini membutuhkan untuk memakai rumus ya, walaupun misalnya terkadang kita menganalisisnya biasanya itu tidak memakai rumus gitu ya. Hanya perkiraan saja. Nah, kalau akuntansi itu kan kayak gitu ya, hanya perkiraan tanpa rumus. Karena perkiraannya itu memang menghitung dari hasil laporan saja, hasil laporan keuangan aja gitu. Oh, ini layak nih. Oh, ini layak kita tambah aset nih. Rencana untuk penambahan aset ini layak. Rencana penambahan aset tahun sekarang mungkin layak, tapi tahun depan mungkin belum dulu. Atau tahun sekarang misalnya tidak layak, tahun depan nanti aja kita rencanakan. Nah, bisa saja seperti itu. Oke, baik teman-teman. Ada lagi? Rafli, ada Rafli yang mau ditanyakan?
Tidak ada, Bu. Tadi sudah dapat jawabannya untuk yang 2,106 itu. Cuma itu aja sih yang tadi yang mau ditanyain. Ya. Oke, baik teman-teman yang lain. Sofi, ada yang mau ditanyakan, Sofi? Tidak, Bu, cukup. Oke, baik teman-teman ya. Hari ini memang kita materi terakhir ya untuk anggaran pengeluaran modal dan besok kita sudah UAS. Sekali lagi Ibu ingatkan. Besok kita sudah UAS dan kalau bisa nanti semua ikut ya, tidak ada yang mengulang atau susulan nanti. Mudah-mudahan semua ikut besok ya. Termasuk Anissa ya, Nisa ya. Baik, Bu. Oke, cukup? Ada lagi yang mau ditanyakan? Intan, ada yang mau ditanyakan? Indah? Bu, aku mau nanya satu lagi boleh? Oke, mangga Kan tuh. tadi tuh apa kayak hasil positifnya tuh 7.000 ya, Bu ya? Mm. Kalau ini mah kalau misalkan gitu dari penjumlahan itu apa pengurangan itu teh si hasilnya tuh cuman misalkan Rp1 gitu loh. Misal ya, Bu ya. Itu masuk positif juga, Bu. Apa gimana range-nya? Kalau misalnya cuma Rp1, nggak mungkin positif lah. Nggak mungkin kelayakannya nggak akan bisa. Ya kan? Berarti masih tertunda nanti untuk perencanaan penambahannya. Bisa saja nanti seperti itu. Bisa nggak terjadi seperti itu, Bu? Bisa, bisa aja, Put. Nah, kalau misalnya cuma satu, berarti kelayakannya nggak bisa. Gitu ya. Masuk kategorinya tidak ya, Bu ya? Apa? Tidak, Oh iya. kategorinya tidak. Kalau jadi range-nya tuh gimana, Bu? Dari misalkan 1.000 sampai 7.000 apa nggak ada range-nya apa gimana, Bu? Kalau range-nya mah tidak ada range ya, tapi memang untuk kelayakan itu pasti nggak akan mungkin untuk residunya itu atau perhitungan residunya itu menjadi satu, nggak akan mungkin gitu. Karena kan kita kalau misalnya sesuai dengan rumus, ya kita lakukan pakai rumus nih untuk melakukan perencanaan penambahan aset, gitu ya. Nah, itu pasti adanya itu minus sama plus. Nah, tapi itu tadi, kalau misalnya satu, ya lebih baik jangan dilakukan. Daripada nanti di pertengahan jalan itu tersiok-siok gitu, Put. Siap, makasih, Bu. Oke. Baik, ada lagi yang lain? Mangga. Oke, baik teman-teman. Ya, eh, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, ya ini materi kita terakhir yang Ibu sampaikan. Ini materi kita terakhir dan besok kita sudah UAS, ya. Dan untuk teman-teman yang hadir, Ibu tadi sudah presensi, termasuk Anissa ya, udah Ibu presensi ya. Dan untuk Baik, Bu. Nuhun. terima kasih atas kehadirannya dan Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya.